Jadi bagaimana caranya tahun ini kita bisa melibatkan banyak partisipasi dari para pelajar Indonesia di UK, bisa melibatkan banyak diaspora, namun tidak hanya keterlibatan, tapi kita juga berharap ada sebuah impact yang nantinya akan ada sebuah bentuk impact yang konkret begitu. Seperti hari ini kita sudah mulai ada pertemuan dengan ikatan alumni dari kampus-kampus di Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan dampak yang positif. Nah, mungkin ada Mohon maaf, Mas, suaranya terputus. Halo, ya mungkin bisa di-share bagiannya. Bagiannya bisa di-share. Mohon maaf, Mbak Fira, boleh minta bantuannya. Kita akan menunjukkan bagiannya ya, Mas ya, untuk struktur ya. Baik, Mas, sudah, Mas. Oke. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, di yang atas, di bawahnya Ketua PP UK, di sini ada kesekjenan. Jadi sekjen ini seperti apa sih? Nah, tahun ini kita memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tidak menggunakan organisasi yang lean, flat organization, melainkan kita membuat organisasi yang sifatnya functional. Jadi distribusi dan otoritas kebijakan ada di teman-teman semua, tidak terpusat pada Ketua PP UK. Nah, di bawah kesekjenan tahun ini kita akan memasukkan agenda yang berhubungan dengan Indonesia, UK, dan China Chamber. Jadi apa itu Indo-UK China Chamber? Jadi ini adalah sebuah divisi atau departemen atau unit yang nantinya kita akan banyak melakukan diskusi dan kajian-kajian yang berhubungan dengan Indonesia dan dunia 30 tahun ke depan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena seperti yang mungkin kita sudah ketahui bersama, sekarang kan teman-teman sudah pada kuliah tuh ya. Apa yang paling jelas yang bisa kita lihat di kampus? Ya mungkin 50% atau 30% teman-teman kita adalah orang-orang Cina gitu. Nah, itu menunjukkan artinya ada sebuah balance power dari timur dan barat. Dan saya kira itu akan menjadi penting bagaimana Cina bisa melakukan hal itu, yang mana 30 tahun yang lalu mereka masih menjadi negara miskin. Bahkan kita masih mengekspor bahan-bahan kebutuhan kepada China. Nah, lalu yang kedua adalah kita tahun ini akan menginisiasi Southeast Asian Student Association. Jadi PPI Asia Tenggara akan kita inisiasi sebagai bentuk dari leadership anak-anak muda Indonesia memegang peranan di kawasan, di regional. Karena kita tahu bahwa Malaysia, Thailand, dan Vietnam dulu sering kali membuat inisiasi-inisiasi, dan saya kira sekarang saatnya kita yang membuat inisiasi untuk leadership ke depan. Nah, lalu tentunya ada sekretaris dan bendahara. Kalau sekretaris dan bendahara mungkin saya tidak perlu menerangkan banyak, karena mungkin jelas ya deskripsinya lebih pada untuk administrasi, notulensi, dan hal-hal yang sifatnya urgent dan penting. Lalu ada media dan communication and information. Nah, ini media ini menjadi vital nih tahun ini. Ini kita membutuhkan orang-orang kreatif, kita membutuhkan orang-orang yang memiliki konten-konten yang bisa memberikan banyak konten, karena bagaimanapun juga media itu bisa meningkatkan awareness. Nah, oleh karena itu nanti akan ada semacam radio, ada vlog, lalu kita ingin membuat semacam portal berita. Tapi portal berita ini bukan seperti detik.com atau Kompas atau CNN ya, jadi ini akan diisi oleh para mahasiswa yang tersebar di berbagai PPI di UK. Lalu kita juga ingin membuat podcast dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik di bagian media, divisi kreatif, silakan bergabung bersama Mbak Fira dan Mbak Nadia. Lalu tentunya ada entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini sekilas saja ya, saya nggak akan menerangkan banyak. Menjadi penting karena kita ingin, sebenarnya output-nya ringan. Output-nya adalah gimana caranya bagi teman-teman yang sudah ada di UK, ketika nanti pulang,
yang mau berwirausaha, itu mencari SDM-nya dari kita lagi. Karena kalau kita lihat di sini udah orang-orang hebat semua, orang-orang yang luar biasa. Jadi kenapa pada saat nanti ke Indonesia harus mencari lagi scrapping dari nol? Itu yang pertama. Atau yang kedua, teman-teman ingin membuat usaha di UK, dan itu akhirnya bisa menjadi jalan bagi teman-teman kita yang lain untuk bekerja di UK. Jadi kita ingin membuat sebuah bridge atau connection antara Indonesia UK. Nah, lalu ada wakil ketua 1 Diaspora Relationship. Ini tentunya divisi-divisi di bawahnya ini masih fleksibel dan fluid ya, jadi nanti bisa dikembangkan lagi karena ini hanya contoh. Jadi di diaspora ini saya rasa penting sekali untuk bisa kita berdayakan, karena mungkin teman-teman ingat waktu pertama kali teman-teman datang bingung, saya harus kontak siapa, atau nggak ada yang kontak saya, atau saya bingung, saya alumni dari Universitas Indonesia atau ITB, UGM, ITS, UNAIR, tapi kok nggak ada yang ngubungin saya ya. Nah ini kita ingin mengaktifkan teman-teman, terutama dari kealumnian yang sudah ada di sini sejak lama, atau yang memang mereka sama-sama mahasiswa, sehingga ketika kita bicara tentang point of information, ini menjadi cepat. Kita tahu harus menghubungi siapa, lalu kira-kira hubungan diaspora itu seperti apa, dan kira-kira nanti pengembangannya seperti apa. Di sini ternyata banyak sekali diaspora yang sudah terjadi, seperti contoh ada yang di Rolls-Royce, ada yang di BMW, ada yang di Bank of America, Bank of England, ada yang kerja di Google. Orang-orang Indonesia di sini ternyata luar biasa banyak. Nah, bagi teman-teman yang ingin kerja kan, kalau seandainya diaspora ini aktif bisa melakukan referencing gitu. Nah, jadi ini salah satunya membina hubungan masyarakat. Yang kedua ada education dan research. Tahun ini kita akan membuat sekolah Indonesia di UK. Jadi kita ingin membuat terobosan bagaimana caranya orang-orang Indonesia yang ada di UK yang memiliki anak, itu ketika nanti pulang tidak perlu ada penyetaraan lagi, sehingga mereka sudah bisa disetarakan di UK. Dan ini sangat penting bagi teman-teman yang sudah berkeluarga. Yang kedua adalah bagaimana caranya sekolah Indonesia di UK ini bisa menjangkau ke daerah-daerah di Indonesia. Jadi kalau nanti mereka mau melakukan paket C dan sebagainya, dan mereka nggak punya uang, mereka kesulitan, kita bisa menjadi guru buat mereka, dan mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan juga kita memiliki riset dan inovasi. Tahun kemarin sudah ada namanya pustaka, seperti bank skripsi atau bank assignment gitu ya. Jadi disertasi atau skripsi tersebut akan kita lanjutkan dan akan kita kembangkan menjadi journal review atau Indonesian Scholar Strategic Review. Dan di sini nanti tentunya akan ada pengembangan. Lalu nanti ada wakil ketua Health and Wellbeing. Nah ini bagi teman-teman yang bergerak dalam dunia medis atau dunia kesehatan, ini kita memang penting sekali untuk menghadirkan divisi ini, karena tahun ini seperti yang teman-teman lihat kalau di pagi ini dibuka, kasus COVID di UK itu 50.000 per hari ya. Dan mungkin COVID tidak menjadi pandemi, sekarang sudah menjadi endemi, tapi tentunya bagaimana teknologi inovasi kesehatan ke depan itu bisa kita kita jawab tantangan-tantangan ke depan. Nah, semua yang berhubungan dengan dunia kesehatan itu silakan ada di bagian health and well-being. Dan yang keempat, ini ada yang berhubungan dengan social and politics. Jadi tentunya kita memiliki banyak challenges atau tantangan-tantangan yang perlu kita jawab. We need to address the questions in the correct manner, in the right analysis way, dan sebagainya. Banyak sekali tantangan di Indonesia. Tantangan itu juga berarti opportunity. Bukan berarti kita tidak ingin mengkritik atau memberi apresiasi terhadap pemerintah. Tentu kita bukan sebuah institusi gerakan mahasiswa seperti halnya di Jakarta, karena kita lebih berat gravity-nya pada pelayanan. Tapi bukan berarti kita yang ada di sini, tentunya teman-teman ada yang di UCL, ada yang di Oxford, ada yang di Cambridge, dan sebagainya, pasti bisa memberikan pandangan kritis terhadap tantangan Indonesia ke depan. Nah, oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan kita kaji dan akan kita mudah-mudahan bisa menjadi policy review buat pemerintah, dan ini bisa dikontribusikan oleh teman-teman di PPI di UK. Mungkin itu dari saya, Mbak Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Oki. Sebelumnya mohon maaf, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya Nadia Atmaji, saat ini berkuliah di UCL Digital Media, dan seperti yang Mas Oki bilang tadi, kalau misalnya tertarik di bidang media komunikasi, bisa langsung nanti perhatikan di bagian Medcom dijelaskan oleh Vira. Nah,
tadi Mas Oki sudah menjelaskan dengan sangat elaboratif tentang struktur dari kepengurusan PPI UK 2021-2022. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Departemen Sospol, Sosial Politik, yaitu Mbak Amirah Kaca yang sekarang dari Oxford ya Mbak. Langsung aja nih Mbak dijelasin ke kita semua terkait dengan Sospol. Oke, terima kasih banyak Nadia. Halo semuanya, selamat pagi. Emang sih tadi Kang Oki bilang pagi ini rada gloomy, tapi dengan sapaan Mbak Nadia, kita semua jadi ceria. Serah nih. Perkenalkan, nama saya Amirah Kaca, bisa dipanggil Kaca. Nah, sekarang saya membantu di PPI UK sebagai Wakil Ketua Bidang Sospol, Sosial dan Politik. Jadi, apa sih fungsi dari Departemen Sosial dan Politik? Tadi Kang Oki juga udah menjelaskan ya bahwa ini adalah wadah ya atau platform bagi kita pelajar Indonesia di UK untuk juga bisa dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial di Indonesia. Nah, akan ada dua cara, yaitu dengan tadi melalui engagement politik, tadi di mana kita bisa menggunakan expertise kita, menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk bisa menginfluence kebijakan atau pengambilan keputusan yang bersifat publik, maupun dengan pelaksanaan proyek-proyek yang bisa kita diimplementasikan di level komunitas. Kebetulan sekarang saya melakukan studi PhD in Public Policy di Blavatsky School of Government di University of Oxford. Dan selama ini pengalaman saya juga memang di bidang pembangunan ya, bidang development atau di bidang juga di bidang politik. Jadi ini merupakan suatu passion saya ya. Jadi gimana biar kita bisa bersama-sama yuk manfaatkan ilmu kita untuk tadi bisa memberikan kontribusi positif untuk perubahan sosial. Nah, akan ada 3 divisi yang ada di bawah Departemen Sosial dan Politik, dan kami masih mencari ya, masih melakukan open recruitment untuk ketiga kepala divisi itu. Oke, next untuk divisi yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah divisi untuk community development dan juga crisis atau disaster response. Nah, jadi di divisi ini itu fungsinya adalah bagaimana yang tadi ya mendesain, melakukan fundraising, melakukan managing, mengimplementasikan program yang impactful, berdampak dan juga sustainable untuk community development, untuk pembangunan komunitas, baik di level tadi ya desa atau level komunitas yang kecil, yang reachable, yang bisa langsung terasa ya perubahannya, maupun saat terjadi misalnya bencana alam atau bencana-bencana lainnya yang perlu kita bantu dengan respon humanitarian. Nah, untuk programnya itu sendiri, ini nanti saya memberikan, kita akan melakukan tadi ya sesi partisipatif dalam melakukan merancang sebenarnya kita mau program seperti apa sih yang bisa impactful dan dengan kapasitas yang kita miliki itu bisa impactful dan sustainable. Nah, ini kita akan melakukan workshop ya, sebenarnya program apa, karena kan kita nggak bisa langsung menentukan kan, kita mau bangun ini, bangun itu, kalau misalnya kita belum tadi menganalisa sebenarnya program pembangunan seperti apa yang efektif di daerah tersebut. Nah, untuk Kadif ini saya mengundang semuanya yang tadi ya mau sama-sama belajar. Tapi kalau misalnya di sini kebetulan ada yang studinya di International Development atau Development Management, itu akan sangat relevan sekali ya, karena kita bisa menggunakan ilmu kita dari sisi bagaimana sih cara tadi membuat theory of change-nya seperti apa, bagaimana buat logical framework-nya, lalu bagaimana kita melakukan monitoring evaluasi terhadap dampak, itu kan yang akan dipelajari juga di bidang studi tersebut. Atau teman-teman yang juga memang sudah memiliki pengalaman di bidang non-profit, atau di organisasi internasional, di organisasi donor, nah itu adalah pengalaman-pengalaman yang sangat kita butuhkan untuk divisi ini. Selanjutnya, nah tadi kan bagian community development-nya itu udah untuk tadi ya melakukan perubahan melalui implementasi proyek-proyek sosial. Sedangkan untuk yang public affairs itu bagaimana ini adalah divisi di mana kita melakukan engagement ya, atau kita memanage hubungan kita dengan pemangku-pemangku kepentingan, terutama figur-figur tadi di pemerintahan, di partai politik, di organisasi civil society yang besar, lalu juga misalnya asosiasi-asosiasi. Jadi misalnya setiap kali ada figur-figur yang datang ke UK, itu bagaimana kita selalu bisa engage, melakukan audiensi, melakukan konsultasi. Lalu nanti kan ada satu lagi divisi yang sifatnya policy and research. Nah, bagaimana kita mengconnect
hasil-hasil analisis policy and research itu terhadap figur-figur ini, lalu bagaimana kita bisa melakukan ekspansi kolaborasi kita dan network kita nih dengan pemangku-pemangku kepentingan di bidang pemerintahan, politik maupun civil society. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bidang policy and research. Nah, ini bedanya dengan tadi ya, riset yang di departemen tetangga itu, kalau itu kan memang lebih riset dari sisi akademik. Nah, kalau di sini ini gimana tadi ya riset-riset yang sudah dikaji secara akademik itu bisa kita bungkus lagi menjadi suatu analisis yang bersifatnya tuh berorientasi terhadap kebijakan dan tadi berbasiskan kepada bukti. Nah, ini kan adalah suatu kultur yang ingin kita dorong juga ya, agar tadi ya pemerintahan, partai politik, pengambil keputusan di sektor publik itu bisa memiliki kultur melakukan keputusan berdasarkan bukti atau evidence dan berdasarkan tadi analisis. Nah, jadi akan ada banyak juga ya kolaborasi dengan think tanks, university, dan juga mengumpulkan grup-grup studi ya yang dan bagaimana agar hasil studinya ini tadi bisa dikemas menjadi suatu rekomendasi yang sifatnya kebijakan. Jadi ada policy forum, jadi misalnya dalam waktu dekat akan ada COP gitu. Nah, kita yang pastinya memiliki expertise di bidang perubahan iklim ini kan ada macam-macam kan, ada yang dari sisi sainsnya, ada yang dari sisi governance-nya, ada yang dari sisi politiknya, ada yang dari sisi perubahan perilaku dan lain-lainnya, ada yang dari sisi tadi komunikasi dan medianya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan nih berbagai macam figur dengan spesialisasi yang tadi ya niche itu tersebut kita kumpulkan itu sehingga menjadi grup suatu forum yang nanti bisa mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya berorientasi terhadap kebijakan. Nah, dari forum-forum tersebut itu diharapkan kita tadi bisa membuatkan briefing papers yang nanti juga bisa kita bekerja sama tadi ya dengan public affairs, kita bisa tadi mempresentasikan, menginfluence menggunakan sebagai PPI UK. Tuh. Nah, untuk tadi ya Policy and Research Division ini mungkin diharapkan ya, pokoknya sebenarnya semuanya yang mau belajar, hayu. Cuman kalau misalnya kebetulan nih kenal atau misalnya memang juga lagi studi public policy atau public administration, itu kan pasti juga akan belajar bagaimana cara menulis policy memo, bagaimana cara mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan. Nah, ini bisa menjadi suatu latihan langsung ya, atau bisa langsung menjadi implementasi ilmu kalian. Nah, sedangkan di public affairs nih, kalau ada teman-teman juga ya tadi ya, yang di social science yang di bidang tadi politik, atau di bidang-bidang tadi development juga, atau memiliki pengalaman sebelumnya atau sebagai misalnya pengalaman yang berinteraksi sering dengan banyak stakeholders, baik itu pemerintah maupun non pemerintah, dan atau misalnya teman-teman yang sudah biasa bekerja di korporat dan banyak melakukan client relations, nah itu bisa juga boleh nih ikut bantu menjadi ketua divisi public affairs. Kalau gitu dari saya dari sekilas saja itu Nadia. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya nih lebih lanjut atau misalnya mau ngobrol-ngobrol dulu ya kan mau kenalan dulu, silahkan ya. Aku ada IG @amirahkaca atau nanti aku tulis di chat ya, email maupun WA aku, nanti bisa langsung hubungi aja. Kalau misalnya nanti butuh mau ngomong one-on-one atau diskusi langsung, boleh loh. Dan mudah-mudahan nih ada yang tertarik nih bisa menjadi ketua divisi di bidang Departemen Sospol. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Mbak Kaca. Tadi udah jelas banget ya bagaimana job desk dari tiap-tiap divisi. Jadi ternyata Mbak Kaca juga masih melakukan pencarian untuk ketua-ketua divisi nih, dan juga anggota-anggotanya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin tahu ada yang cocok juga bisa diinfokan. Dan biar kita makin akrab nih, boleh mungkin yang ada di sini di chat kasih tahu perkenalan diri dari mana dan juga kampusnya. Jadi kita bisa saling tahu nih teman-teman di sini tuh dari kampus mana sih gitu. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke departemen selanjutnya, yaitu Mas Fajri yang merupakan di wakil ketua bidang pendidikan dan riset. Nah, ini juga menarik banget nih. Silakan Mas Fajri, waktu dan tempat kami berikan.
Oke, sorry, suaranya jelas nggak? Soalnya di sini kayak sinyalnya agak merah. Suaranya masuk kok, Mas. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Halo semua, perkenalkan saya Fajri. Sekarang lagi ambil master di UCL, jurusan Urban Development Planning. Sekarang juga lagi bantu Kang Oki sebagai wakil di bidang riset dan teknologi ya. Tadi juga udah dijelasin sedikit sama Kang Oki soal apa sih yang akan dilakukan di departemen atau di keterwakilan bidang riset dan inovasi ini. Mbak Vira mungkin boleh di-share. Terima kasih. Nah, jadi Departemen Pendidikan dan Riset ini kita fokusnya akan artikel kegelisahan teman-teman yang di akademis ya tentunya ya untuk kita saling share ide, informasi, gagasan ke teman-teman, terutama teman-teman di UK. Itu terhenti dan rencananya akan diaktifkan lagi kali di tahun ini. Jadi memang banyak teman-teman mahasiswa PhD atau yang bekerja namun punya anak dan setara level SMP, SD, SMP, SMA itu ada permasalahan ketika pindah ke Indonesia itu agak tersendat karena masalah penyetaraan dan kita ingin menjembatani itu. Jadi tidak perlu ada lagi penyetaraan di Indonesia-nya, tapi karena itu sudah dilakukan di UK, sorry. Nah, untuk departemen ini sendiri ada 2 divisi, sama sebenarnya sama kayak Mbak Kacet, kita juga masih mencari ketua divisi di masing-masing departemen. Mbak Vira ini kayaknya beda. Nah, oke. Yang pertama dulu, sorry, yang dari divisi Sekolah Indonesia. Nah, jadi divisi Sekolah Indonesia ini berfungsi sebagai akselerator ya. Jadi tim kita akan menginisiasi, kita akan bentuk tim untuk mencari atau membentuk semacam program dan juga sistem bagaimana kita dalam mengerjakan atau menginisiasi Sekolah Indonesia di UK ini. Ini kita mungkin akan berpartner atau bekerja sama dengan beberapa sekolah di Indonesia juga. Dan juga selain itu kita ada madrasah Indonesia. Jadi misalnya kayak ketika pagi sekolah, siangnya ada madrasah untuk anak-anak Indonesia di UK karena ternyata memang banyak juga secara demografi murid-murid yang Muslim di Indonesia ingin memberikan pelajaran agama lah untuk anak-anaknya. Dan kita juga akan pengen membentuk sistem bagaimana biar madrasah ini juga bisa sama punya posisi dengan sekolah di Indonesia terkait penyetaraan program dan kurikulumnya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik atau mempunyai latar belakang atau background di bidang manajemen pendidikan
dan juga partnership. Dan tentunya yang punya interest di bidang pendidikan nih bisa banget join sama kita. Karena kita bukan kita yang akan menjadi penyelenggara dari sekolahnya, tapi kita akan mencari atau membentuk tim lain, tapi kita sebagai tim think tank-nya di sini. Seperti itu. Nah, untuk divisi selanjutnya itu ada divisi riset dan inovasi. Tadi juga udah sempat disinggung sedikit sama Kang Oki ya. Jadi kita kan di mahasiswa di UK ini katakanlah bukan lumayan, bahkan hampir dari top 10 university itu ada di UK. Dan kita tahu kapasitas kita sangat baik dalam bidang akademis dan ide-ide dan gagasan. Nah, sayang banget kalau misalnya itu tidak terdokumentasi dengan baik. Dari itu tujuan dari divisi riset dan inovasi ini ingin mengoptimalkan riset, ide-ide, gagasan teman-teman mahasiswa pelajar di Indonesia biar dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman dan untuk pembangunan di Indonesia tentunya dalam bentuk Indonesia Scholar Strategic Review yang tadi udah disinggung sama Kang Mokti juga. Nah, selain ini kita juga ada program ISIC, tapi mungkin skalanya nggak akan sebesar tahun lalu, tapi fokusnya kurang lebih sama, hanya skala dan lingkup pembahasannya saja yang mungkin tidak sebesar tahun lalu. Dan selain itu juga di dalam kegiatan sehari-hari kita mungkin akan melakukan kajian-kajian rumpun keilmuan secara rutin bekerjasama dengan PPI cabang yang ada di UK. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk berkontribusi untuk menyampaikan ide gagasan, ini bisa kita akan ada rewards-nya kok, tenang. Nah, untuk tahun lalu kan sudah sempat disinggung soal bank tesis ya, pernah di launching terkait bank tesis. Nah, itu juga menjadi salah satu program yang kita enrich lah ya, katakanlah kita akan tingkatkan lagi catchment-nya sehingga teman-teman tesisnya itu bisa menjadi referensi. Jadi bentuknya bank tesis itu kayak Google Scholar kalau teman-teman pada tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada disertasi atau tesis yang bisa di-share, itu bisa banget lewat kita bantuin. Seperti itu. Oke, paling itu. Nanti kalau misalnya ada mau diskusi atau tanya-tanya, bisa banget aku share kontak aku di chat ya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Mas Fajri. Tadi sudah sangat jelas ya. Suaraku jelas nggak ya, teman-teman? Agak kecil, Mbak. Agak kecil. Sekarang? Oke. Mantap. Mas Farhan selanjutnya ini akan menjelaskan tentang hubungan diaspora. Wah, seperti apa nih kira-kira job desk-nya? Langsung saja kita persilahkan kepada Mas Farhan. Waktu dan tempat saya berikan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, teman-teman, dimanapun kita berada, seantero UK ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Muhammad Farhan Aziz. Biasanya dipanggil Farhan. Dan aku saat ini sedang berkuliah di University of Edinburgh, jurusan Kebijakan Publik Master. Dan di tahun ini di PP UK kebetulan bertanggung jawab di bidang hubungan diaspora gitu ya. Namanya juga hubungan pasti ya dikit-dikit kompleks gitu. Tapi sebenarnya enggak. Kita pengen ngebuat diaspora tahun ini baik terdiri dari sisi pelajar ataupun juga masyarakat Indo yang ada di UK bisa lebih fluid ya, apa yang kata Mas Oki bilang, dan juga bisa lebih perekat antar satu sama lain. Nah, Mbak, itu slide-nya. Nah, oke. Jadi di hubungan diaspora ini, kita itu intinya ya, kalau secara simpel, kita tuh pengen membuat seluruh pelajar yang ada di UK lebih rekat, lebih tahu satu sama lain, sehingga merasa bahwasannya ketika di UK,
itu memang mereka punya keluarga. Misalnya keluarga di luar keluarga intinya ya, misalkan. Jadi kita tuh bertugas untuk menghubungkan, mengkoneksikan pelajar-pelajar yang ada di UK. Namun tidak hanya itu pula, karena kita statusnya Indonesia, masyarakat Indonesia juga, kita sebenarnya melihat potensi relasi yang sebenarnya sudah ada di UK, yaitu diaspora, yaitu organisasi masyarakat yang ada di UK. Nah, atas dasar itu, jadi dari tujuan bidang yang tadi sudah dipaparkan, kita tuh breakdown menjadi 2 divisi. Nah, yang pertama itu divisi Departemen Hubungan Cabang, yang kedua divisi hubungan ormas ya gitu. Kita bahas dulu tentang divisi cabang. Ini kalau menurutku ya, ini memang tergolong baru departemennya. Kalau teman-teman take a look dengan kepengurusan sebelumnya, belum ada departemen yang fokus untuk mengurusi cabang. Either itu emang di mix dengan organisasi internal PP UK atau mungkin tidak ada sama sekali. Nah, tahun ini kita ada divisi hubungan cabang. Itu tandanya apa? Tandanya Mas Oki dan kita semua di tahun ini ingin benar-benar serius ngurusi PPI cabang, ngurusi seluruh pelajar di UK dengan lebih konsentrasi. Karena manifestasinya terdapat dalam satu departemen utuh tanpa adanya mungkin campuran dari departemen lain dan lain sebagainya. Nah, makanya menurutku di sini divisi yang baru ini itu akan sangat menarik karena kita bakal mobile ya, geraknya bakal mobile, walaupun kita juga bakal tetap menggunakan media online secara mayoritas ya gitu. Salah satu program yang ada di divisi cabang, divisi PPI cabang, itu merupakan ada Atikbud Cup. Nah, teman-teman yang mungkin udah bertahun-tahun di sini, pasti udah sering ngedengar ya Atikbud Cup. Cuman nggak cuma itu, kita pengen ngeekspansi Atikbud Cup tahun ini agar lebih meriah. Salah satunya mungkin sayembara tuan rumah, terus misalkan kita juga pengen ngeekspansi ada lomba-lomba yang bersifat online, terus juga mencakup seni budaya dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu mempersiapkan lebih dini dan harapannya lebih banyak partisipasi ketika di Atikbud Cup tahun 2022 insya Allah dilaksanakan. Termasuk juga kita punya Indonesia Weekend, di mana kita punya spot-spot tertentu di setiap weekendnya, di mana orang Indonesia bisa berkumpul sesuai dengan tempat yang memang sudah ditetapkan di tiap-tiap cabang kayak gitu. Harapannya ya biar teman-teman ini pelajar ataupun juga mungkin ada masyarakat diaspora yang datang itu bisa berinteraksi, bisa saling tukar pikiran, dan juga bisa saling ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Yang penting bisa kenal dan merasa orang Indonesia ini hadir dan punya keluarga ketika di United Kingdom kayak gitu. Itu kurang lebih untuk divisi hubungan cabang. Next. Dan ini tentang hubungan Ormas Indonesia UK. Setahu aku gitu, setelah kita ngelihat beberapa referensi dan juga sumber daya yang ada di sini, kurang lebih kita memiliki 23 ke atas ormas, organisasi masyarakat yang ada di UK. Itu bahkan yang mungkin belum diidentifikasi juga masih ada kayak gitu. Sehingga potensi ini sangat disayangkan kalau kita tidak memaksimalkan. Mungkin ada yang bertanya, itu ngapain sih kita ngurusin ormas, kita kan perhimpunan pelajar Indonesia ya. Nah, yang perlu dipahami adalah orientasinya kita bukan ngurusin ormas, bahkan mereka sudah ngurusin diri sendiri, ngapain kita ngurusin. Tapi kita ini ingin mengekspansi jejaring, mengekspansi pertemanan para pelajar, tidak hanya antar pelajar saja, tapi juga dengan masyarakat profesional, masyarakat budaya, masyarakat agama, dan sebagainya yang ada di UK. Jadi kita memberikan fasilitas pelajar-pelajar di Indonesia yang ada di UK untuk berhubungan langsung dengan ormas-ormas yang ada di UK. Mungkin yang dulu misalkan pernah di NU, di Muhammadiyah, di organisasi mana, nah itu bisa nanti kita jembatani. Sehingga salah satu program kerjanya adalah seperti Indonesia Gala Dinner, Diaspora Strategic Network, dan lain sebagainya. Oke, karena mungkin waktu sudah habis, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator dan jangan lupa ya teman-teman gabung di Departemen Hubungan Diaspora. Thank you.
Wah, banyak sekali itu program-programnya Mas Farhan. Mantap kepada teman-teman tuh yang tertarik dengan hubungan dengan diaspora dan juga PPI cabang, langsung aja ke Mas Farhan Aziz ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Mbak Prista Kusmaning Tias yang merupakan dia di bagian Health and Wellbeing. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Prista Kusumaning Tias, biasa dipanggil Prista. Di sini aku membantu Kang Oki di wakil ketua yang akan membersamai di Departemen Health and Wellbeing. Nah, di departemen ini itu ada 3 divisi. Yang pertama adalah divisi pelayanan kesehatan, kemudian divisi edukasi dan informasi kesehatan, dan yang ketiga adalah divisi inovasi dan advokasi. Oke, mungkin PowerPoint-nya bentar. Yap. Nah, oke. Yang sebelumnya, yap. Nah, untuk Departemen Health and Wellbeing ini ada dibentuk karena untuk mewadahi teman-teman yang mau berkontribusi dan untuk mensupport kesehatan pelajar Indonesia maupun warga Indonesia di UK. Jadi kalau teman-teman punya background medical ataupun psikologi dan yang lain-lain yang berkaitan dengan medis, itu teman-teman bisa bergabung dengan Departemen Health and Wellbeing. Kak, aku pengen bergabung, berkontribusi di bidang kesehatan, tapi aku bukan dari background kesehatan, bisa nggak? Oh, bisa banget. Jadi nanti ada divisi edukasi dan informasi, di situ ada beberapa program kerja yang kita butuhnya konten kreator. Jadi tenang aja, kalau teman-teman tertarik dengan health and well-being, teman-teman bisa join ke sini. Untuk lebih lanjutnya, akan aku paparkan divisi pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Nah, untuk divisi pelayanan kesehatan, ini memiliki fokus untuk menyediakan pelayanan kesehatan, baik untuk pelajar Indonesia di UK maupun warga Indonesia yang ada di UK. Jadi seperti yang kita ketahui selama ini, untuk tahun seperti yang kita ketahui, untuk tahun 2021 ini, teman-teman yang masuk ke UK, yang belajar di UK, itu yang dari klaster medical itu banyak banget. Sehingga ini menjadi wadah kontribusi teman-teman untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan di UK. Nah, untuk program kerja unggulannya itu ada 2. Yang pertama, Halo COVID. Nah, di sini teman-teman dokter yang akan menjadi frontliner telemedicine 24 jam yang berkaitan dengan COVID bagi warga negara Indonesia di UK. Jadi misalnya ada yang mengeluhkan ada gejala-gejala COVID atau positif COVID. Nah, itu silahkan menghubungi hotline COVID. Jadi kita punya hotline COVID yang kerjasama dengan KBRI. Nah, terus itu nanti akan dibantu layanannya oleh teman-teman dokter yang sudah dihimpun di tim Halo COVID ini. Kemudian untuk ekspansinya, selain COVID, teman-teman juga bisa konsultasi kesehatan dengan teman-teman dokter yang ada di tim Health and Wellbeing gitu. Kemudian program kerja yang kedua itu ada Curhat Yuk. Nah, di sini kita juga punya email hotline. Jadi kalau teman-teman kadang ada yang merasa insecure atau merasa ada sesuatu yang nggak beres sama mentalnya. Nah, di sini dari PPI UK kita akan support dengan memberikan layanan konsultasi dan kesehatan mental bagi pelajar Indonesia di UK. Kadang-kadang teman-teman itu merasa butuh advice, tapi nggak tahu mau kemana. Kalau mau curhat ke kampus, kadang nggak nggak tersupport dengan baik, makanya kita menyediakan Curhat Yuk. Next. Kemudian ada divisi edukasi dan informasi kesehatan. Di sini ada kabar COVID dan Indo Life Well. Jadi misalnya akan menjalani musim dingin atau akan menjalani musim panas, teman-teman harus gimana sih, apa aja yang harus di-prepare. Atau kalau kasus COVID di UK mau naik, nah teman-teman harus prepare apa aja nih, biar besok kalau kasusnya naik, terus teman-teman punya penyakit tertentu, teman-teman bisa mengatasinya. Gitu. Next.
Nah, ini divisi yang terakhir, yaitu divisi inovasi dan advokasi kesehatan. Di sini fungsinya untuk koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai institusi kesehatan di UK maupun di Indonesia. Kenapa? Karena kita itu ternyata jadi acuan oleh Kemenkes Indonesia untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan ataupun untuk kerjasama. Jadi teman-teman yang punya background health policy dan sejenisnya silahkan bergabung di sini karena kita ada audiensi rutin dengan Kemenkes, dengan KBRI, dan institusi kesehatan baik di Indonesia maupun di UK. Selain itu, di divisi ini akan ada Health Science Project berupa inovasi ataupun rekomendasi teknologi kesehatan untuk mengatasi penyakit tertentu. Nah, spesifiknya apa? Ini nanti akan kita godok lebih lanjut atau kita bahas lebih lanjut bersama tim yang bergabung di sini. Gitu. Mungkin sementara itu dulu, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih banyak Mbak Prista kepada teman-teman dokter yang berada di UK sekarang dan juga di bidang kesehatan. Boleh banget nih untuk tanya-tanya lebih lanjutnya ke Mbak Prista ya. Dan sekarang mungkin kita langsung aja ke Mbak Vira di bagian media dan komunikasi. Waktu yang tepat, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Cek suara, aman ya Mbak Nadia? Ya, aman. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sini. Salam kenal semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Makfira Abida. Kedengeran ya Mbak Nat? Aman ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Makfira Abida. Saya sekarang saat ini mengambil program di UCL, Earthquake Engineering with Disaster Management. Sebelumnya, saya 2 tahun, 3 tahun terakhir sebelum mengambil master ini, berkecimpung di dunia sosial media, sebagai digital marketing dan content creator, sehingga kemudian pada kesempatan kali ini diberi amanah oleh Mas Oki untuk membantu di bidang media, informasi, dan komunikasi. Nah, saat ini saya sudah ada 2 rekan lainnya, yaitu Mbak Nadia Atmaji yang sebagai moderator pada hari ini, dan juga Mbak Honsa Indana, yang akan nantinya mewadahi teman-teman yang berminat gitu ya, untuk gabung di sosial, di media, informasi, dan komunikasi. Mohon izin sebentar untuk share screen. Oke, ini sudah terlihat ya. Oke, mohon maaf, sebentar. Oke, nah di Departemen Media dan Informasi dan Komunikasi ini sebenarnya kita tadi sudah melihat ya bagaimana kemudian program dari departemen-departemen yang lainnya sangat menarik, sangat bervariasi, sangat banyak. Nah, di media ini kita akan fokus sebagai wajah dan wadah PPI untuk kemudian menjadi representatif yang kemudian menjadi kanal utama informasi dan komunikasi PPI UK. Sehingga harapannya nantinya divisi media ini kita bisa mewadahi gitu ya karya dan kreativitas teman-teman para pelajar Indonesia yang saya yakin pasti banyak sekali teman-teman yang memiliki potensi itu untuk berperan mewujudkan membantu fungsi pelayanan PPI yang kemudian kita usahakan seinklusif mungkin dan informatif dan juga inspiratif. Nah, di Departemen Media ini kita ada dibagi menjadi 2 divisi utama, yaitu yang pertama adalah bagian signature content dan media partnership yang akan dibersamai oleh Mbak Nadia Atmaji. Nanti pada divisi ini kita akan fokus bagaimana kemudian membuat konten-konten yang menarik gitu ya. Apakah itu kemudian dalam bentuk vlog, podcast, ataupun dalam portal berita. Nah, di sini kita ingin sekali menjadi wadah bagi teman-teman yang tidak hanya melibatkan PPI UK, tapi juga teman-teman influencer, content creator yang saya yakin banyak sekali ya di sini yang berminat untuk masuk atau sudah membuat karya-karya itu. Nah, kita ingin wadahi itu dan juga kita ingin membuat sinergi dengan PPI-PPI cabang yang jumlahnya juga lumayan banyak dan sudah berjalan juga media komunikasinya. Nah, nanti selain itu kita juga ingin mengamplifikasi bagaimana kemudian program-program yang telah dijalankan oleh PPI UK agar dapat lebih impactful melalui media-media dan melalui kolaborasi dengan media massa di Indonesia ataupun di UK nantinya. Nah, kemudian di departemen lainnya, kami menyadari bahwasanya nantinya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan PPI UK. Maka dari itu, manajerial, manajemen konten itu sangat-sangat diperlukan. Maka dari itu, divisi media akan membuat satu divisi khusus, gitu ya, teman-teman yang kemudian bisa mensupport
kegiatan-kegiatan internal PPI UK maupun PPI cabang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah nanti akan dipaparkan oleh teman-teman dari departemen yang lainnya. Nah, selain itu kita juga menjadi sentral dari komunikasi dan informasi dari teman-teman yang mungkin akan studi ke UK ataupun yang sedang studi di sini ataupun teman-teman yang sudah menyelesaikan studi di UK dan ingin kemudian berkarir dan berkarya di UK, kita akan mencoba untuk menyediakan informasi dan menghubungkan gitu ya dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Nah, maka dari itu di sini di divisi media ini kami sebenarnya terbuka untuk siapapun yang ingin tertarik dengan dunia media, informasi dan komunikasi, sangat terbuka sekali untuk bergabung. Yang tetapi barangkali teman-teman yang punya skills media yang ingin digunakan atau ingin diaplikasikan atau membantu tim PPI, silahkan untuk bergabung seperti videographer, kemudian content creator atau visual designer. Itu kami sangat berharap teman-teman untuk bisa join dengan tim kita seperti itu. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung hubungi saya akan share kontak di chat. Seperti itu Mbak Nadia, terima kasih. Silahkan bergabung dengan tim media. Baik, terima kasih banyak Mbak Vira. Selanjutnya kita langsung aja ke entrepreneurship, yaitu Mas Satya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Nadia. Salam kenal teman-teman semua. Dari divisi entrepreneurship, secara sederhana gini sih mungkin, kita sekolah dari playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Setelah itu kita diharapkan buat apa? Mungkin sebagian orang akan menjawab cari uang gitu. Kalau cari uang bisa lewat dunia profesional, PNS, jadi TNI, Polri, wira swasta, ataupun dunia profesional. Terus kita kenanya di sekolah, di kampus jarang banget ada materi tentang cara nyari uang gitu, atau bahkan kalau kita nyari uang di sekolah, di kampus pasti terlihat tabu. Tapi akhir-akhir ini memang mulai ada hawa-hawa kewirausahaan entrepreneurship di banyak kampus ya. Nah, poin di sini adalah kita mau mempersiapkan teman-teman yang memang mau ngambil jalur untuk ke dunia entrepreneurship di dalam karirnya setelah selesai kuliah satu. Itu kita akan menampung di sini, kita mulai akan diskusi di sini, mulai ada brainstorming strategic thinking, strategic action tentang gimana apa sih dunia entrepreneurship, gimana sih cara membangun startup, gimana sih cara valuasi, gimana sih cara exit, gimana sih cara ngatur karyawan dan seterusnya. Itu akan kita diskusikan di sini. Itu untuk teman-teman yang ingin masuk ke situ. Yang kedua, kita yakin banget dari seluruh mahasiswa PPI di UK itu banyak banget yang secara background juga sudah menjadi pengusaha gitu. Itu kita akan kumpul lagi untuk mulai menjalin sebuah networking ya. Jadi kalau kita ngomong teman-teman yang sampai UK aja udah keren banget gitu. Dan kalau kita bisa kayak yuk yang pengusaha kumpul lagi, kita akan dapat banyak sekali insight. Networking itu bukan kita kenal siapa, tapi siapa kenal kita. Harapannya jika setahun, 2 tahun ke depan teman-teman bisa bergabung di komunitas entrepreneurship PPI UK ini, ketika nanti pulang ke Indonesia itu menjalankan usahanya lagi karena network yang terbangun sudah dalam tanda kutip skalanya internasional. Yang ketiga, networking yang akan kita bangun di divisi entrepreneurship ini adalah teman-teman alumni PPI UK yang tahun lalu, yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun, 20 tahun yang lalu lulus dari UK, yang sudah jadi pengusaha di tanah air maupun di banyak negara lainnya. Itu akan coba kita konsolidasikan untuk kita kumpul sebagai alumni entrepreneurship PPI UK, sehingga di Indonesia pun kita masih bisa menjalin relasi atas nama dalam bidang entrepreneurship. Itu goal kita yang pertama. Yang akan kita lakukan di entrepreneurship PPI UK. Jadi artinya sharing knowledge and networking-nya itu beneran akan sangat spesifik, mempersiapkan teman-teman yang mau masuk ke dunia usaha sama yang sudah masuk dunia usaha gimana ngedein bisnisnya dengan cara-cara kolaborasi yang produktif ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita akan masuk juga ke langkah action yang nyata gitu dari teman-teman PPI dari divisi entrepreneurship adalah ada nggak sih pengusaha perusahaan yang mau buka usaha di UK, karena ini ngaruh banget ke program diaspora juga. Semakin banyak perusahaan yang buka di UK, perusahaan ini bukan perusahaan gede ya, bisa jadi perusahaan gede juga, tapi bisa jadi
lulusan dari UK yang lulus tahun ini atau tahun depan gitu, terus ngambil visa graduate yang 2 tahun atau nanti jadi masuk visa entrepreneurship atau visa startup gitu. Kita akan membangun komunitas ini di UK. Teman-teman Indonesia yang punya perusahaan di UK itu akan sangat seru banget. Ketika kita akan mulai, oh yuk kita buka A, kita buka B, buka C, dan itu inisiasinya dari teman-teman PP UK. Yang kedua adalah kalau ada orang UK ataupun pengusaha UK ataupun warga-warga negara UK yang ingin berkolaborasi dengan usaha-usaha di Indonesia, membutuhkan barang-barang dari Indonesia atau ingin buka perusahaan di Indonesia, kita tentu menjadi jembatan paling make sense bagi mereka karena kita tahu budaya UK, kita pernah tinggal di UK, kita alumni UK, dan ketika mereka mau ekspansi bisnisnya ke Indonesia, harusnya jalur yang dipakai adalah jalur kita. Nah, kira-kira itu yang akan terjadi di Departemen Entrepreneurship. Intinya di sini kita akan belajar seru-seruan, kita akan fokus ke gimana mengembangkan usaha teman-teman sendiri, usaha teman-teman PP UK yang lain, dan juga alumni yang sudah mungkin puluhan tahun terakhir sebenarnya menyebar kemana-mana dengan background-nya yang pasti keren-keren, itu akan kita mulai konsolidasikan bersama. Jadi yang baru mau mulai akan diajarkan yang sudah mulai akan diajar di bisnis oleh yang jauh sudah lebih besar dan berpengalaman. Jadi kita ada kayak kelas mentoring dari atas ke bawah, itu yang terjadi di divisi entrepreneurship. Jadi saya ngajak teman-teman yang tertarik dunia entrepreneurship, ingin berkarir dalam dunia wirausaha, membangun startup, dan atau mungkin sudah punya usaha, ingin kumpul sesama pengusaha di divisi ini. Kita akan seru-seruan bareng, kita akan belajar bersama, sharing bersama, berkolaborasi bersama, dan membangun network PPI UK dalam bidang entrepreneurship. Begitu Mbak Nadia, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Satya. Tadi sepertinya kuncinya itu ada di networking juga ya untuk entrepreneurship tadi. Jadi teman-teman jangan ragu untuk gabung nih ke entrepreneurship, dan juga mungkin ada jurusan departemen lain yang kira-kira cocok, bisa langsung ragu-ragu juga nggak apa-apa kok, yang penting join aja. Nanti akan dibina nih kayaknya sama Mas Satya ya. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya? Tadi kan sudah mendengar dari sisi kita ya. Nah, ini mungkin ada yang penasaran lebih detailnya gitu ke para wakil ketuanya, bisa open mic atau bisa juga tanya di kolom chat. Pasti kepo dong ya. Oh, foto bareng diingetin nih. Oh ya, kita boleh foto bareng dulu kali ya. Yuk, kita nyalakan kamera. Sebentar di capture, mumpung kameramen nih. Sekalian mau lihat teman-teman nih. Ada Mbak Audrey, Mbak Angela, Mbak Dianda, Mas Abednego, Mbak Intania. Wah, ada Dwi tuh lagi di kereta ya. Halo Hana, lagi di bis. Ya ampun, luar biasa loh menyimak dari bis loh. Ada Mas Dimas, Mbak Luvita. Halo Mas Dimas, ada Mbak Faunia. Halo. Ada Mbak Disha, Mbak Esther, Mbak Maria. Wow, pagi-pagi nih loh, Sabtu. Mbak Maria, terima kasih udah nyalain kamera. Oh, ada dua Marianya, Maria Madeleine sama Maria Josephine. Di sini teman-teman mau tahu dong S1 atau S2 atau S3 atau S-Peler. Boleh dong di-share di kolom chatnya sambil kita menunggu yang lain nyalain kamera nih. Yuk, Mbak Grace, Mbak siapa lagi nih? Mas Rafael. Iya, Mbak Grace Tantina, terima kasih. Halo. Lagi di mana nih, Mbak? Lagi di dorm. Dormnya di mana? Aku di University of Surrey, aku di Guildford. Guildford. Yes. Dekat di London. Tapi pinggiran. Pinggiran sih ya. Ibarat Bekasi mungkin ya. BSD kayaknya lebih bagus. Oh, BSD. Sorry, canda. Beda kelas. Udah Arta Suratin, terima kasih. Di mana nih Mas Arta nih? Saya di house share di Hull.
Oh, di HUL. Wah, di HUL tuh PPI-nya Iya, lagi nunggu hasil akhir dari disertasi. Wow, Dan siap. sekarang lagi magang sebagai International Student Recruitment Officer. Wow, cool. Di mana, Mas? Di HUL, di Oh, kampus di HUL. HUL-nya. Oh, siap. Nah, Wah, rame ya. Wah, nih pada memperkenalkan diri nih. Nah, gitu dong, rame dong. PPI itu seru harusnya. Terima kasih. Ini udah nih semuanya ya, yang nyalain kamera ya. Kita foto bareng. Boleh dibantu, Mbak Vira. Senyum ya semua. Oke, aku hitung ya. Sebentar. Ada yang masih chatnya ini nutupin. Mas Salim, Mbak Disha, Mbak Fania. Oke, Saya masih betul, kalau ya. ngajak nyalain kamera. Oke, 1, 2, 3. New. Oke, sudah Mbak Nadia. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Nggak apa-apa, jangan matiin dulu. Kita ngobrol-ngobrol dikit. Maria lagi di mana tuh? Kayaknya lagi di luar ya. Pakai masker soalnya. Iya, aku lagi di HSBC baru buka UK Bank Account. Oh, siap. Lagi di Bali. Di daerah mana, Mbak? Kenapa? Di London kah atau di mana? Oh enggak, aku di Belfast. Wow, Belfast, siap. Oke, Mas Abednego mungkin boleh perkenalan diri. Mas Tri ya? Halo semuanya. Halo. Dari jurusan mana, Mas? Di kampus mana? Oh, saya ambil MSc Chemical Engineering with Process Systems Engineering di Imperial, Mbak. Di Imperial, berarti di London ya? Mantap. Iya, di London. Mas Dimas? Ya, halo. Ya, halo semua. Perkenalkan ya, saya Dimas. Ambil MSc di Cell Engine Therapy bareng Presta. Ya. Di UCL, ya. Harus join dong ya. Terus ada siapa lagi nih yang belum sapa-sapa nih yang kamera nih? Udah ya semuanya. Oh, halo Mbak Esther. Halo. Lagi di kosan sih. Ya, aku Esther. Aku ambil MSc di International Trade Strategy and Operation di University of Warwick. Salam kenal semua. Salam kenal, terima kasih. International apa tadi Mbak? International Trade Strategy and Operation. Wow, di Warwick ya. Tadi ada teman yang di Warwick juga tuh. Luar biasa. Warwick dingin Mbak? Udah dingin Mbak? Udah dingin. Oh, siap. Oke, ini seru banget nih teman-teman. Ada yang mau tanya nggak tentang PPI UK atau spesifik ke departemennya? Mungkin udah kayak mengincar nih mau masuk ke sini, tapi mungkin ada yang perlu dipertajam lagi gitu dari sesi tadi. Boleh banget untuk ditanyain langsung. Aku udah cukup jelas banget nih semuanya. Udah jelas ya. Tapi sebenarnya kita sih yang kepo nih, yang udah datang ke sini gitu, yang tertariknya di bidang apa gitu. Mungkin Mbak Esther boleh ceritain udah mau ngincer yang mana gitu departemennya. Saya pengen tahu tentang yang entrepreneurship sih. Ya sebenarnya sekarang aku kan ambil di International Street untuk studi aku kan. Jadi emang tertarik juga kayak untuk ngembangin ekspor. Nah kayak kalau misalnya mau tanya tadi sama Mas Sati ya, kalau misalkan nanti kayak untuk bangun relationship-nya gimana sih untuk misalnya mau ngembangin SMI yang di Indo gitu, kalau misalkan pengen ekspor ke UK gitu sih. Thank you. Terima kasih Mbak Esther. Boleh langsung dijawab aja Mas Satya terkait dengan tadi menjalin. Boleh diulang Mbak? Iya, kebetulan kan sekarang studi aku tentang di international trade.
dulu juga pas background aku itu aku di e-commerce ngebantu seller-seller juga untuk grow their business gitu. Nah, jadi sebenarnya aku tertarik kalau untuk di bagian yang entrepreneurship itu gimana sih cara kita ngebantu untuk kayak SME atau kayak usaha-usaha yang di Indo itu kalau misalnya mereka pengen coba ekspor atau misalnya mereka pengen coba masuklah ke jualan di UK gitu, pengen masuk di market ke UK itu kira-kira gimana sih plannya kalau kita mau build relationship-nya, mungkin kayak di sini tuh kalau nggak salah ada Institute of Export atau kayak gitunya sih. Thank you. Oke, thank you. Yang pertama, Mbak Esther langsung diterima divisi saya, Mbak. Kurang orang banget kelihatan. Selamat. Nggak tahu mau masuk atau enggak. Pokoknya kalau mau masuk diterima lah gitu. Kalau nggak mau masuk ya masuk aja Mbak gitu, nggak apa-apa. Karena di sini sebenarnya konsepnya kan tetap kita networking itu bukan cuma setahun pengurusan ya, tapi setelah itu sampai 10-20 tahun lagi, atau kalau saya rencana sih sampai umur 150 lah hidup, jadi masih panjang kita bakal kenal gitu. Untuk ekspor, yes, kita sebenarnya ada apa namanya beda ya, ini kalian ketawa tapi nggak ada suaranya tuh, aku bingung. Kalau ngomongin ekspor sebenarnya nanti kita akan beririsan sama atas perdagangannya KBRI ya, sama nanti kalau di Indonesia memang ada yang spesialis ekspor, dan kalaupun di tiap negara termasuk di UK ada namanya Indonesian Trade Promotion Center kan, ITPC gitu. Nah, basically kalau di UK pun ada ini orderan untuk produk-produk dari Indonesia. Nah, orderan ini memang kadang nggak sampai ke Indonesia dengan banyak sekali ceritanya lah mungkin. Tapi kalau kita mau tarik mundur, kemarin saya dari Dubai itu ada Dubai Expo, itu gede banget, memang semua orang pamer produknya di sana, dan kita sebenarnya di UK pun bisa mulai mencari sih apa sih sebenarnya yang orang-orang UK cari dari Indonesia gitu. Kayak ada teman kita Rahel misalnya, dia punya apa namanya betap dari Pualam, ada yang apa namanya kursi-kursi dari rotan dan seterusnya, dan dikirimnya ke UK. Mungkin itu bisa kita bangun juga sih, apa sih kebutuhan orang-orang UK tentang produk-produk Indonesia. Terus di Indonesia tinggal kita posting, pasti banyak banget yang pengen supply sih. Jadi lebih kalau kita bisa cari demand-nya, supply-nya bakal ngikutin sih mungkin. Tapi by the way, aku nggak tahu pertanyaannya apa, jawabnya apa ya. Tapi yang pasti selamat bergabung, Mbak Esther. Thank you, Mas Satya. Thank you, Mas Satya. Aku jadi ketua aku lah, aku jadi wakilnya, nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Disha di kolom chat, dia kirim langsung. Mau tanya bagaimana tiap divisi menjaga komunikasi dan menjalankan setiap proker dengan anggota yang tersebar di Trimly. Nah, ini bisa Mas Oki yang Mas terkait dengan antar divisi menjaga komunikasi dan berjalannya setiap proker. Oke, ya, terima kasih. Sorry, ini saya lagi di kereta. Siapa yang nanya tadi, Mbak? Disha dari World Content. Oke, makasih. Terima kasih Mbak Disha. Mbak Disha-nya masih ada nggak? Masih ya? Oke. Jadi yang pertama, komunikasi itu penting. Makanya kenapa struktur yang kami bangun itu memiliki struktur fungsional. Jadi bagaimana caranya ketika ada informasi yang berhubungan dengan sifatnya teritorial atau yang bersifatnya itu internal, itu nanti kita akan lihat dulu siapa yang akan masuk ke informasi apa yang harus masuk ke internal atau informasi apa yang harus disebar ke teritorial. Nah, kita memiliki WhatsApp group saat ini yang isinya itu adalah seluruh PPI cabang. Jadi semua PPI cabang yang ada di IP kita tahu tentunya. Jadi kalau kita nanti mau ada informasi, kita bisa langsung spread ke sana. Atau yang kedua itu adalah basisnya teritorial. Jadi misalnya kita hanya ingin menghubungi yang sifatnya ada di Midland atau di Yorkshire, jadi kita langsung menghubungi lurahnya. Nah, di sini kita memiliki lurah-lurah yang ada 8 lurah ya, ada Yorkshire, ada Midland, ada Scotland, ada Northern Ireland, ada Wales, dan ada London itu sendiri. Nah, jadi itu yang kita lakukan dalam penyebaran informasi. Yang kedua, kita membicarakan tentang harmonisasi program kerja. Jadi tentunya hampir semua PPI yang ada di UK ini memiliki irama yang sama, yaitu adalah pelayanan. Mereka melakukan program-program networking atau pelayanan.
Nah, hal itu yang akan kita harmonisasikan menjadi satu tagline bersama. Jadi kemarin kita kita belum sepakati, tapi kita akan melakukan musyawarah lagi. Apakah kita akan namakan namanya Indonesia Festival. Jadi di setiap minggu atau setiap bulan kita memiliki satu program yang sama di seluruh PPI. Daripada semua namanya berbeda-beda, jadi kita satukan tagline-nya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah bagian dari soft diplomacy atau culture diplomasi. Gimana caranya kita memiliki satu dampak magnitude yang kuat di seluruh daerah. Jadi makanya kenapa kita namakan satu hal yang sama. Yang kedua, kalau kita memiliki program-program besar, itu pasti kita akan melibatkan PPI. Jadi kita tidak ingin sifatnya itu hanya terpusat pada PPI UK dan partisipasinya. Jadi mungkin itu Mbak Disha. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Oki untuk jawabannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Di kolom chat juga udah nggak ada sih. Mungkin mau ngingetin lagi bahwa oprek akan ditutup hari Senin depan, tanggal 25. Langsung aja klik linknya, ada di bio, dan juga ini di kolom chat tadi juga udah di-share sama Mbak Kaila. Terima kasih. Kalau butuh tanya-tanya, jangan ragu untuk langsung aja DM ke PPUK, ke kontak person di forum pendaftaran, ataupun juga langsung ke tadi wakil-wakil yang telah menjelaskan job desk masing-masing. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Saya Nadia Atmaji mewakili seluruh PPI UK yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan diutamakan. Seperti kita tahu belakangan kasus semakin meningkat di UK. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa sehat untuk bisa beraktivitas kuliah dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Kami dari PPI UK sangat terbuka untuk open recruitment kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you semuanya.